warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kalian dengan Budita. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Capaian pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah kalian dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pentingnya fotosintesis bagi tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat mengurutkan proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan manfaat fotosintesis bagi tumbuhan dan makhluk hidup. Keempat, siswa dapat berkolaborasi menyelesaikan masalah tentang fotosintesis dengan baik. Kelima, kalian diharapkan dapat bernalar kritis dalam menyelesaikan masalah tentang fotosintesis. Keenam, kalian bisa menyampaikan proses fotosintesis secara urut dalam bentuk gambar dengan tepat. Ini tuh tadi adalah tujuan kita hari ini. Coba kalian amati ini. Gambar apakah ini? Ya, yang kalian lihat adalah pohon mangga dan pohon palem. Apakah tumbuhan ini memerlukan makanan? Di manakah tempat fotosintesis kedua pohon ini berada? Ada yang mau berpendapat? Coba tunjukkan jarinya. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Yang pertama, kita membutuhkan air atau H2O. H2O ini dapat kita peroleh, dapat tumbuhan peroleh dari akar yang menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2 yang dapat didapatkan tumbuhan dari udara bebas. Dan yang ketiga yang paling penting adalah energi dari cahaya matahari. Energi dari cahaya matahari ini akan diserap oleh klorofil yang terdapat pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya tentang proses fotosintesis, kita bisa menyimak video berikut ini. Ayo! Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan.
makanan yang kita makan, dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mendengarkan? Kalian sudah mendengar, sudah melihat penjelasan dari video tadi tentang proses fotosintesis dan hasilnya. Apakah kalian masih bingung? Apakah masih perlu penjelasan lebih lanjut? Kalau kalian mau penjelasan lebih lanjut, ayo kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membentuk kelompok dan kalian akan bekerja di kelompok-kelompok untuk lebih memahamkan kalian tentang bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Sudah siap anak-anak? Ayo sekarang kita bekerja secara kelompok. Silakan.